Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember. Masih bersama dengan Gus Wawaid dengan kostum pink. Begitu identik. Gus, ini yang tidak kalah penting adalah terkait dengan sumber daya manusia. Pendidikan kita tahu adalah fondasi masa depan bangsa, begitu. Dan mungkin pendidikan ini menjadi topik yang kurang menarik apabila politikus ini sedang berdiskusi. Karena pendidikan bisa saja menjadi lahan kepentingan, begitu ya. Anda, apa yang akan dilakukan untuk pendidikan ini sendiri di Jember? Ya, jadi saya tadi menyampaikan di awal bahwa untuk mengatasi kemiskinan ada beberapa strategi. Ya. In the short term, jangka pendek, medium term, jangka menengah, infrastruktur. In the long term, itu dalam jangka panjang adalah pendidikan. Ya. Jadi jangan disangka bahwa pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan kemiskinan. Dalam jangka panjang, pendidikan itu adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan SDM. Ya. Maka kenapa kok saya dan Pak Joko dalam visi misi kami memberikan janji yang konkret bahwa untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan SDM Jember, kami akan memberikan beasiswa kepada 20.000 anak-anak Jember untuk bisa kuliah di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, cuman Timur Tengah sama Cina ya, karena APBD kita nggak cukup. Kalau di Amerika, di Australia kan mahal sekali, baik. kita masih belum mampu lah untuk itu. Tadi dengan jumlah 60? 20.000. 20.000. Dan bedanya dengan beasiswa yang sudah ada, kalau yang sudah ada itu beasiswanya itu kan UKT-nya dibatasi 5 juta. Kalau kami nanti akan menyesuaikan dengan memang berapa biaya UKT di jurusan tersebut. Kemudian beda yang kedua, kalau kemarin tidak dapat tunjangan biaya hidup. Ya. Ke depan di zaman kami 20.000 beasiswa itu plus tunjangan biaya hidup, karena orang yang tidak mampu untuk kuliah itu bukan cuma tidak mampu membayar semester atau UKT, tapi mereka juga tidak mampu membiayai biaya hidup selama sebulan. Maka dua hal tersebut yang membedakan beasiswa kemarin dengan beasiswa yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan di Jember ini, karena basic saya ekonomi, sebetulnya bukan cuma urusan untuk meningkatkan SDM, tetapi juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Jember ini meningkat. Caranya bagaimana, Gus? Kita ke depan ingin menggandeng kampus-kampus, sekolah-sekolah, dan juga pondok pesantren, bagaimana adanya pariwisata pendidikan. Seperti apa itu? Pariwisata pendidikan ini nanti Pemkab akan membantu pondok pesantren, akan membantu kampus-kampus dan sekolah-sekolah untuk mempromosikan supaya orang-orang, anak-anak di luar Jember juga mau kuliah, mau mondok, dan mau sekolah di Jember. Ingat zaman dulu, Mbak, 15 tahun yang lalu, mungkin atau sampai sekarang mungkin masih banyak anak-anak Banyuwangi yang sekolah level SMA dan aliyah itu di Jember. Baik. Itu 10-15 tahun yang lalu. Iya. Maka kenapa sekarang kita nggak bisa melakukan itu? Maka ke depan kami ingin membantu para kampus, sekolah-sekolah, dan pondok pesantren, Pemkab membantu ikut mempromosikan kepada anak-anak di luar Jember, supaya semakin banyak anak-anak di luar Jember, di Indonesia, yang mau melakukan belajarnya di Jember. Kalau itu terjadi, perputaran keuangan di Jember akan semakin meningkat, dan itu dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Baik, 20.000 beasiswa, kemudian ada pariwisata pendidikan, begitu ya. Tidak hanya pelajar berprestasi yang butuh beasiswa, Gus, melainkan juga guru, kesejahteraannya juga masih jauh dari harapan. Baik. Bagaimana Anda memperhatikan guru ini? Seperti yang saya sampaikan pada waktu pemilu kemarin, pilkada kemarin, kami malah menyiapkan 30 program aksi untuk dunia pendidikan. Termasuk bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan guru. Kita sadar bahwa pendidikan ini kan hampir sama, hampir mirip dengan industri jasa. Maka yang pertama kali menurut saya harus dibikin nyaman itu SDM-nya. Maksudnya gimana? Gurunya harus dibikin nyaman dulu. Kemarin muridnya libur, gurunya ada yang nggak libur. Padahal masih guru harus bikin administrasi, padahal dia juga punya keluarga loh. Benar. Maka saya sampaikan pada waktu kampanye kemarin, zaman kami, kalau siswa libur, muridnya libur, gurunya juga ikut libur. Administrasi selesaikan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu juga harus libur. Yang terjadi selama ini, Sabtu mereka masih masuk untuk mengurusi administrasi. Padahal kalau guru libur itu juga punya dampak, selain kepada keluarganya juga punya dampak kepada ekonomi kita. Kenapa? Biasanya kalau guru libur dia akan wisata. Kalau cuma 2 hari dia malas keluar daerah.
Dia Nanggung ya? wisatanya di Jember. Kalau itu yang terjadi, wisata kita juga maju, UMKM kita maju, pedagang kaki lima kita maju, perekonomian juga meningkat. Baik. Kemudian yang kedua, kita juga akan perhatikan beasiswa 20.000 beasiswa itu juga akan kita berikan kepada para guru-guru yang mau melanjutkan S2 maupun S3. Artinya dunia pendidikan selain tadi yang saya sampaikan beasiswa dan juga wisata pendidikan, tapi gurunya harus dibikin nyaman, mereka juga harus di-upgrade dengan beasiswa kuliah S2 maupun S3 yang akan kami berikan kepada para guru-guru di Jember. Baik, mudah-mudahan ini menjadi harapan baik bagi guru-guru karena Insya begitu Allah. miris ya Gus. Karena bahkan guru yang sudah lolos P3K tidak mendapatkan SK dan mereka masih kebingungan untuk bisa menghidupi keseharian mereka begitu. Dan terkait dengan guru ngaji, honor yang biasanya menjadi program pemerintah begitu, di masa Anda nanti seperti apa? Saya anak guru ngaji, maka tentu guru ngaji ini adalah salah satu yang akan saya prioritaskan. Baik. Kemarin saya agak sedikit sedih ketika Bupati yang hari ini masih menjabat mengatakan bahwa tahun 2025 guru ngaji tunjangannya akan dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2,5 juta. Ya. Saya sedihnya bagaimana? Karena ternyata di rancangan APBD tahun 2025 guru ngaji tunjangannya tetap 1,5 juta. Iya, benar. Ini kan bagi saya kan memberikan harapan yang tidak nyata kepada para guru ngaji. Maka ke depan di era kami akan pastikan bahwa tunjangan itu harus diberikan secara rutin setiap tahun. Kemudian yang kedua, cara pemberiannya harus terhormat. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin sulit, karena guru kita, guru ngaji itu, kalau saya orang pesantren, guru itu jasanya adalah mengantarkan kita dari dunia ke surganya Allah. Yang ketiga, baru nanti tunjangannya akan kita naikkan. Baik. Tapi yang paling penting, jangan membohongi guru ngaji. Jangan beri mereka harapan palsu. Dan komitmen saya, guru ngaji harus kita perlakukan sebaik mungkin di era kepemimpinan Gus Wawaid dan Pak Joko. Baik Gus, itu tentang guru ya. Dan kemudian terkait dengan permasalahan dari setiap era pemerintahan ini selalu ada saja masalah korupsi. Ada pejabat yang selalu ada saja yang terjerat korupsi begitu, mulai dari pemerintahan Bupati Samsul Hadi hingga mungkin kemarin Pak Hendy Siswanto. Apa yang Anda jamin untuk bisa menghilangkan kebiasaan atau tradisi ini? Ya, memang saya kaget ya kemarin, dan baru pertama kali seorang sekda aktif terjerat masalah hukum di eranya Pak Hendy dan Gus Firjan. Saya agak kaget memang. Tapi setelah kami pelajari, mereka mereka saja yang jahat. Karena katanya Bang Napi, kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Setelah kami lihat IRB dan Sakipnya yang merupakan sistem untuk reformasi birokrasi penilaian, itu hari ini kita termasuk yang terendah se-Jawa Timur. Maka ke depan kami punya komitmen bersama Pak Joko akan memperbaiki sistem itu, akan melakukan reformasi birokrasi yang betul-betul bukan cuma teori tapi tindakan nyata, sehingga kalau sistemnya bagus, saya yakin akan mempersempit ruang dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tidak boleh lagi nanti ada pejabat di era kami yang terjerat kasus-kasus seperti yang kemarin. Baik, mudah-mudahan harapannya birokrasi ini tidak tersandra dengan kepentingan parpol ataupun bupati sendiri ya. Baik, Gus Wawaid, mungkin secara singkat pesan Anda kepada masyarakat Jember serta harapan Anda sebelum dilantik nantinya, silakan. Ya, masyarakat Jember yang saya cintai, bahwa pilkada telah usai. Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Joko untuk mengabdi menjadi pemimpin di Kabupaten Jember. Sekarang tidak ada 0102. Kita harus bersatu bersama-sama menatap hari esok dengan optimis. Saya kadernya Pak Prabowo. Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kami jangkau. Tapi yang jelas kami akan fokus bagaimana pengentasan kemiskinan di Jember ini harus optimal. Orang miskin di Jember yang semakin tinggi tidak boleh lagi semakin tinggi. Yang kedua, kita harus kembali kepada filosofi bernegara, bahwa orang bernegara, berbangsa itu tujuan utamanya adalah kesejahteraan. Maka kesejahteraan di Jember ini menjadi tujuan utama kami mengabdi di Kabupaten Jember. Caranya bagaimana? Kalau hanya mengandalkan APBD Jember tidak cukup, maka kami akan bersinergi dengan pemerintahan provinsi dan akan bersinergi dengan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir,
Kalau dalam proses kampanye mungkin kami membuat sebuah kesalahan, baik kami maupun tim kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah niat kami hanya untuk membawa Jember baru, Jember maju. Baik, terima kasih banyak Gus Wawaid atas informasi yang diberikan. Masih banyak yang ingin kami diskusikan, namun durasi membatasi. Mudah-mudahan apapun yang menjadi harapan baik bisa diterima baik dan menjadi hal yang tercapai dan diraih sesuai keinginan bersama, begitu ya. Terima kasih atas informasinya. Sekali lagi selamat bertugas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bupati terpilih Kabupaten Jember, Gus Muhammad Wawaid. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Sampai jumpa.